Lamongan 2011. Tommy salah satu dari keluarga sederhana di sebuah pedesaan yang jauh dari kota. Dia mempunyai seorang bibi, perempuan berumur 30 tahunan ini, adik dari Pak Burhan. Bibi Tommy biasa dipanggil dengan sebutan Bule Elis atau Bibi Lisa oleh Tommy, sedangkan untuk Tommy sendiri adalah anak dari Pak Burhan. Sedari kecil, Lisa memang sangat spesial di keluarga Tommy. Mulai berumur 3 tahun, Bi Lisa sudah bisa berinteraksi dengan makhluk tak kasat mata. Mulai dari main sendiri, bicara sendiri, sering ia lakukan waktu di rumah dan di luar rumah. Semua keluarga Tommy tahu akan kelebihan yang diwariskan kepada Bi Lisa, mulai dari kakek nenek dan buyutnya, serta saudara-saudara yang lainnya. Kebiasaan Lisa ini sudah menjadi hal yang biasa bagi para tetangganya. Jadi, mereka tidak perlu mempermasalahkannya. Di umur 17 tahun, Lisa diberi banyak amalan. Karena memang di umur itu, Lisa dirasa sudah siap menjadi wadah penerus ilmu para leluhurnya. Berbekal rembuk keluarga besar, mereka mengambil keputusan bahwa saat itu, Lisa memang dikatakan sebagai wadah yang paling cocok bagi penerus keberlangsungan ilmu leluhur. Selepas penurunan ilmu dari leluhur itu, kebiasaan Lisa semakin hari semakin aneh. Lisa acap kali menghilang, dan tiba-tiba beberapa jam atau hari muncul kembali. Aktivitas Lisa yang tak lazim ini masih bisa ditoleransi keluarganya, dikarenakan juga ayah Lisa juga masih mengontrol akan keberadaan Lisa saat masuk ke alam lain. Kejadian-kejadian raibnya Lisa sudah menjadi hal biasa bagi keluarga dan tetangga, hingga di saat Lisa sudah menikah dan sudah mempunyai 2 perempuan yang masih kecil, ada sebuah kejadian yang menggegerkan seluruh penduduk desa. Kala itu bibi Lisa menghilang, tapi kali ini agak aneh karena ia menghilang selama 1 bulan. Padahal ayahnya sudah mengontrol, tapi lama-kelamaan ilmu yang dikembangkan sendiri oleh Lisa sendiri jauh dari jangkauan kakeknya. Sejak menghilangnya Bi Lisa, kedua anaknya diasuh oleh kakeknya serta orang tua Tommy. Selama 1 bulan juga, seluruh keluarga Tommy mencari kemana-mana, sampai semua dibuat bingung akan yang dialami Bi Lisa. Hingga kakek Tommy, waktu sore hari sekitar jam 4 sore, mengajak semua orang pergi ke sawah yang kering. Semua warga dan keluarga mencari menyebar ke penjuru sawah yang berada di samping hutan. Di tengah sawah itu, ada sebuah lubang galian bekas untuk menampung air, karena kondisi sawah di daerah Tommy adalah sawah tada hujan. Sekian lama penduduk desa mencari, belum ada hasil. Sekitar 1 jam, Pak Burhan melihat sebuah kepala yang menyumbul dari lubang itu. Perlahan ia mendekati, setelah tahu itu adalah kepala adiknya. Pak Burhan langsung berteriak, "Lisa! Lisa!" teriak ayah Tommy. Saat itu juga, semua warga melihat dan berhamburan menuju lubang di tengah sawah itu. Lisa sendiri yang merasa baru berdiri dari lubang galian dan menoleh ke arah sawah menjadi bingung. Suasana ramai di saat Lisa melihat orang-orang pada ramai di sawah. Mereka juga terlihat ramai-ramai berlari mendekati Lisa. Di saat Pak Burhan, ayah Tommy, mendekat dan memperhatikan adiknya dahulu, Pak Burhan berdiri mematung berhadapan dengan Lisa sejenak. Mata Pak Burhan memastikan bahwa itu benar-benar adiknya. Lisa, ini benar kamu?" tanya Pak Burhan dengan menggapai tangan Lisa dari bekas kubangan air itu. "Iya mas, ini Lisa. Memang ada apa kok ramai di sini?" tanya Lisa yang berdiri sambil memandangi semua orang mendekatinya. "Sudah, ayo ikut aku," ucap Pak Burhan. Dengan cepat, Pak Burhan menarik adiknya untuk naik dari bekas kubangan air itu. Pak Burhan yang rindu dengan Lisa dengan cepat mendekap tubuh adiknya. Sore itu juga, Pak Burhan langsung membawanya pulang ke rumah orang tuanya. Sebenarnya, rumah Lisa bersebelahan dengan rumah ayah dan kakaknya. Hal ini dilakukan karena pesan dari ibu Pak Burhan, dan juga Pak Burhan yang membawa adiknya ke rumah orang tuanya, bermaksud agar bisa ikut merawatnya dengan baik. Kedatangan Lisa pun disambut banyak orang di rumahnya. Semua warga senang dengan kembalinya Lisa. Malam hari saat di rumah orang tua Lisa semakin sangat ramai. Kedua putrinya dan suaminya pun langsung memeluk erat Lisa
Saat itu juga, kedua putrinya pun tak mau lepas dari pelukan ibunya. Akhirnya berita hilangnya Lisa yang menggemparkan desa malam itu terjawab sudah. Berita kedatangan Lisa membuat keluarga jauh. Tetangga silih berganti menjenguk Lisa. Mereka semua ingin melihat kondisi Lisa malam itu. Memang, Lisa waktu sampai di rumah orang tuanya tampak sehat dan tidak ada perbedaan apapun dengan sebelum ia menghilang. Waktu semakin malam, tetangga dan saudara jauh berangsur-angsur kembali pulang. Rumah orang tua Lisa semakin sepi. Di saat itulah Pak Burhan beserta orang tuanya ingin tahu akan keberadaannya Lisa selama ini. Semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, khususnya keluarga dekat saja. Sedangkan Lisa yang sudah tenang tetap memangku kedua anaknya. Lisa duduk dengan tenang, seperti sudah siap akan diberondong pertanyaan pedas, khususnya dari orang tua Lisa sendiri. "Kamu dari mana, Nduk? Kok begitu lama sih?" tanya ayah Lisa. "Dari rumah teman-teman, Pak," jawab Lisa. "Teman mana lagi? Kamu sudah menghilang lebih dari sebulan, Nduk. Kasihan suami dan anakmu," tanya ayahnya lagi. "Iya, Pak, maaf. Tapi gimana lagi, Pak? Aku tidak enak sama teman-teman," ucap Lisa. "Memang ada apa dengan teman kamu? Ingat, kamu sekarang sudah punya keluarga," sambung ayahnya. "Sebenarnya, kemarin yang mengajak adalah temanku pasukan kerajaan, Pak. Mereka mengajak Lisa ke rumahnya. Mau nolak juga tak enak, karena Lisa sama mereka sudah berteman lama. Jadi Bapak jangan khawatir," jawab Lisa. "Terus gak khawatir gimana, Nduk?" tanya ayahnya. "Sudahlah, Pak. Mereka cuma mengajak Lisa tinggal di rumah mereka sebentar. Mereka juga kaya, Pak. Lisa juga senang, Pak. Kan di sana mereka sama Lisa hidupnya enak. Tapi waktu Lisa ingat anak-anak, Lisa pingin pulang. Nah itulah, Pak. Setiap pengen pulang, mereka mesti cegah Lisa. Terakhir, Lisa mau dikasih rumah sama emas batangan. Tapi Lisa nggak mau, Pak. Sampai Lisa terakhir bujuk mereka dan janjikan untuk berkunjung lagi ke teman-teman. Nah, baru setelah alasan itu, aku bisa pulang, Pak. Itu pun kemarin juga diantar mereka kok," cerita Lisa. Ya, sudah, Nduk. Kamu boleh berteman dan main sama mereka. Tapi ingat waktu. Jangan buat bingung keluarga kamu yang di sini lagi," ucap bapaknya. Iya, Pak. Maafkan Lisa," jawab Lisa. Semenjak kejadian itu, Lisa jarang keluar ke dunia lain. Tapi teman-temannya yang sering berkunjung ke rumah Lisa. Tapi untuk kebiasaan Lisa untuk menghilang berjam-jam tetap berlanjut. Tapi tidak menyebabkan kepanikan keluarga besarnya lagi. Hingga beberapa tahun kemudian, ekonomi di rumahnya memburuk. Pekerjaan suaminya sebagai petani, sawahnya mengalami beberapa kali gagal panen. Anak-anak Lisa juga semakin besar dan membutuhkan biaya besar juga. Akhirnya, Lisa dan suaminya memutuskan untuk pergi merantau untuk berdagang di kabupaten sebelah. Lisa dan suaminya memulai berdagang buah di sekitaran Mojokerto dengan lapak kecil di samping jalan raya. Perlahan tapi pasti, usahanya pelan-pelan semakin besar, dengan ulet dan sabar sebagai modalnya kala itu. Memang usahanya yang dirintis tidak menipu hasil, begitu juga kehidupan sosialnya di sekitar lapaknya. Lama-kelamaan, Lisa mulai mengenal warga daerah sekitar. Dia berjualan dengan baik. Begitu juga dengan Lisa, dikenal baik dan dermawan oleh sesama pedagang dan penduduk sekitar. Suatu malam, Lisa, di saat ia berjaga sendirian, tiba-tiba ada satu keluarga Cina yang membeli buah di lapaknya. Memang lapak Lisa buka 24 jam waktu itu. Dia sebenarnya merasakan bahwa keluarga ini ada yang tidak beres. Selesai membeli, keluarga ini langsung pulang. Sedang Lisa yang penasaran sempat melihat mereka berjalan naik tanggul sungai Berantas dan turun ke arah ke sungai. Merasa curiga, akhirnya Lisa mengikuti hingga naik ke tanggul sungai. Karena hal ini tak masuk akal. Di bawah tanggul tidak ada rumah, perahu penyeberangan, apalagi jembatan. Waktu sampai, dia melihat hanya pemandangan gelap dan angin yang berhembus. Dan keluarga Cina itu pun menghilang entah kemana. Di minggu berikutnya, keluarga ini kembali lagi untuk membeli buah di tempat Lisa.
Sekitar jam 12, mereka menghampiri lapak Lisa kembali. Lisa yang sudah tahu mereka bukanlah manusia sesungguhnya, dengan cara khusus, Lisa mulai mengajak berkomunikasi. Karena pada dasarnya, Lisa sudah mahir dengan hal demikian, dan banyak teman dari dunia lain. Malam itu dengan cepat, Lisa bisa akrab dengan keluarga Cina itu. Sekian lama ia menggali informasi, ternyata benar, mereka adalah penduduk di dasar Sungai Berantas. Akhirnya, pertemanan mereka berlanjut menjadi teman yang sangat akrab. Meski beda alam, keakraban mereka lama-kelamaan semakin erat, melebihi dari sekedar penjual dan pembeli. Dengan berjalannya waktu, teman-teman dari keluarga Cina tak kasat mata itu juga banyak yang jadi pelanggan Lisa. Meski pelanggan tak kasat mata, mereka juga seperti manusia biasa. Hal ini yang tahu hanya Lisa saja, sedang suaminya tidak mengetahui dan tidak mau tahu akan hal demikian. Memang cukup aneh keluarga Lisa, tapi seperti inilah kehidupan yang dijalani oleh bibiku dan mereka. Hingga suatu malam ada kejadian cukup lagi. Sekitar jam 9, ada sosok gadis SMA yang tiba-tiba menghampirinya di lapak buah. Gadis itu berjalan mondar-mandir dan masih memakai seragam SMA. Dia sibuk mencari sesuatu di depan lapak Bik Lisa. Bik Lisa yang risih akan anak ini akhirnya menghampiri gadis itu yang sedang kebingungan. "Cari apa, Mbak?" tanya Bik Lisa yang sudah di depan lapaknya. "Ya, ini Bu, lagi cari mata saya," jawab gadis SMA itu sambil menunduk. Lisa pun keluar dan mulai memandang gadis ini dari dekat dan melihat gadis berjalan membungkuk sambil menutup mata sebelah kanan. Setelah bolak-balik dan dirasa tidak ada hasil, gadis itu pun mendekat kepada Lisa. Memang malam itu, wajah gadis ini seperti habis jatuh, karena mukanya masih ada darah yang masih merembes dan menetes di sebagian di rambutnya. "Tolong ya Bu, kalau ketemu mata saya," ucap gadis itu. "Iya Mbak," jawab Bik Lisa. Sehabis itu, gadis SMA ini berjalan pergi dan menghilang dengan cepat. Merasa ada yang aneh, di pagi hari, sewaktu semua sudah beraktivitas seperti biasanya, Lisa menghampiri tetangga ibu-ibu sesama pedagang. Ia mulai mencari tahu akan sosok anak SMA ini. Akhirnya, ia berhenti di sebuah warung nasi. Lisa yang sudah kenal baik sama penjualnya, langsung masuk ke dalam warung. "Mbak, kemarin ada apa di sini?" tanya Lisa. "Ada kecelakaan, Mbak Lis, di depan lapak sampean," jawab penjual nasi. "Terus, gimana anak itu kemarin?" "Maaf Mbak, kemarin siang saya dari pulang kampung, jadi tidak tahu kalau ada kecelakaan," ucap Bik Lisa. "Anaknya meninggal Mbak," jawab penjual nasi. "Bola matanya ada yang hilang?" tanya Bik Lisa. "Iya Mbak, bener itu. Kok Mbak Lis tahu?" tanya pedagang nasi itu. "Iya, tadi malam ada anak gadis nyari bola mata di depan lapakku Mbak," ucap Bik Lisa. "Yang bener Mbak Lis." "Wah, aku jadi takut kalau begini Mbak," jawab penjual nasi. "Gak apa-apa Mbak, aman kok. Bantuin nyariin ya, kasihan anaknya," ucap Bik Lisa. Gak mau Mbak, takut. Mending Mbak Lis saja yang mencari," jawab pedagang nasi itu. Lisa pun menundukkan kepala, mencari bola mata anak itu. Sampai akhirnya, ia melihat di ujung lapaknya ada sesuatu seperti bola pingpong. Waktu Lisa dekati, ternyata benar, itu adalah bola mata manusia. Dengan cepat, Lisa mengambil bola yang masih sedikit berbalut darah. Dia segera mencuci dan menaruhnya di freezer buahnya. Hingga malam hari tiba, gadis SMA itu kembali mencari bola matanya. Saat Lisa tahu, dia memanggil gadis ini ke dalam lapak buahnya. "Mbak, masuk sini," ucap Mbak Lisa. "Iya Bu, ada apa?" jawab gadis itu. "Ini, bola matanya sudah ketemu," jawab Bik Lisa. Gadis ini langsung masuk, sedang Lisa langsung memberikan bola mata yang sudah dibungkus kain itu. Setelah menerima dan membuka buntalan itu, ternyata benar bola matanya. Gadis ini tersenyum bahagia, tapi saat tangan kanannya dilepas, memang benar mata sebelah kanannya bolong dan masih terlihat bekas darahnya.
"Terima kasih, Bu. Doakan saya," ucap gadis itu. "Iya, Mbak. Iya," jawab Bi Lisa. Gadis itu menutup kembali buntalan kain dan kembali pergi dari lapak Lisa. Malam itu, tugas Lisa untuk membantu makhluk dunia lain pun selesai. Tapi, masalahnya sendiri berlanjut semenjak dia mulai banyak teman lagi. Teman-teman tak kasat mata yang berasal dari dasar sungai Berantas dan di sekitar lapaknya mulai banyak mengenalnya. Lama-kelamaan lapak buahnya mulai menjadi kacau. Melihat kondisi ini, suaminya yang bernama Samsul tidak terima. Yang ada, sering terjadi cekcok rumah tangga. Samsul sendiri sudah bersusah payah sambil kerja serabutan. Dan malam hari pun, dia masih ikut bergantian menjaga lapak. Suatu malam, waktu Samsul pulang ke lapak buahnya, mendapati istrinya hilang dari lapak. Jadi malam itu, lapaknya kosong. Mengetahui hal ini Samsul emosi. Karena kejadian semacam ini ternyata semakin lama semakin sering ditemui Samsul. Tak mau berlama-lama larut akan kisruh dalam urusan rumah tangga dan lapaknya, Samsul dengan bijaksana untuk menutup usaha buahnya saat itu juga. Keinginan Samsul sendiri bermaksud untuk menjauhkan Lisa dari teman-temannya yang berada di dunia lain. Sewaktu lapak ditutup, Samsul memindahkan usaha dan beralih untuk berjualan sate kambing. Kali ini, tempatnya yang dipilih oleh Samsul lebih ke pinggiran kabupaten. Lokasinya kali ini cukup jauh dari lapak buah, sekitar 15 km jaraknya. Dari warung sate ini, usaha Lisa dan Samsul mulai kembali dari nol. Mereka mengontrak sebuah tempat kecil yang cukup untuk pelanggan bisa makan. Kali ini, usaha dirintis kembali dari nol, diawali dengan sabar dan ulet kembali. Tapi waktu itu kebutuhan di rumah semakin besar dan banyak kebutuhan keuangan yang mendesak. Sehingga warung sate yang baru beroperasi ini tak cukup untuk menyokong keuangan keluarga Lisa sendiri. Warung ukuran sekitar 4x10 meter, dihuni dengan 4 meja dan 8 kursi, sehingga cukup untuk 8 orang. Tapi kondisi keuangan mereka saat itu berbeda, karena merasa semakin lama semakin besar pengeluaran. Samsul, sebagai kepala rumah tangga, akhirnya memutuskan merantau sendiri ke Papua sebagai tanggung jawabnya kepala rumah tangga. Sedangkan usaha warung sate tetap dijalankan oleh istrinya sambil mengawasi kedua putrinya. Meskipun seminggu atau 2 minggu sekali mereka baru bisa bertemu. Setelah ditinggal Samsul, Lisa sendirian di warung. Dia tidak ada lagi yang menemani. Di saat warung semakin ramai, lama-lama Lisa yang sendirian merasa kewalahan. Di saat usaha mulai ramai, kebetulan waktu itu ingat Tommy, keponakannya yang duduk di bangku SMA. Lisa yang tahu Tommy baru lulus, tanpa banyak pertimbangan, Lisa langsung mengajak Tommy. Sebagai anak kampung yang penurut, ia pun langsung bersedia untuk membantu buliknya untuk berjualan. Mengingat anak-anak Lisa juga waktu itu masih kecil-kecil, jadi tidak mungkin anak-anaknya diajak untuk membantunya kerja jauh dari rumah. Saat itu, Tommy yang baru lulus tak menampik kesempatan datang. Hitung-hitung kerjaan ini buat menambah pengalaman baru baginya. Sewaktu di warung, kerjaan Tommy mengolah daging dan membakar. Jika pagi, dia ke pasar untuk berbelanja. Di setiap habis isya, ada kegiatan wajib yang harus dijalani Tommy, yaitu dia harus membakar sate sesuai permintaan buliknya. Sate yang dibakar jumlahnya harus memenuhi ke-4 meja. Hal ini pun dijalani oleh Tommy selaku anak buah buliknya. Tommy sendiri di saat jam 9 malam pasti sudah mengantuk dan mulai tidur, mengingat kebiasaan di rumah saat masih sekolah. Suatu hari, Lisa ada acara di rumah kampung. Rencananya hari itu ia menginap di kampung untuk 1 malam. Sedangkan Tommy disuruh menjaga warung satenya dan menutup warung tersebut di jam 9 malam. Satu lagi permintaan Lisa sebelum pergi ke kampung. Tommy disuruh membakar sate 10 porsi seperti biasa dan menaruhnya di meja pengunjung jika jam 9 malam. Sedang 2 porsi yang dibungkus disuruh menunggu jika ada satu keluarga yang berpenampilan Cina datang untuk mengambilnya. Bungkusan itu akan diambil oleh orang Cina sekitar jam 9 malam.
Jadi hari itu menjadi hari yang berat untuk Tommy, karena harus terjaga agak malam. Hal itu pun dilaksanakan dengan baik oleh Tommy, meski agak berat rasanya. Setelah warung tutup, Tommy melaksanakan perintah Lisa. Dia duduk sendirian di dalam warung, sambil menunggu keluarga Cina itu datang mengambil pesanannya. Hingga jam 9 malam telah tiba, sosok keluarga Cina itu memang benar-benar datang ke warung Lisa. Tommy yang melihat sosok keempat orang satu keluarga ini berjalan ke arah ia, langsung membuka warung dan memberikan pesanan satenya. Tapi saat menerima uang dari keluarga Cina itu, Tommy melihat semua anggota keluarga itu wajahnya pucat, semua tanpa ekspresi. Selepas memberi uang dan tanpa ada kata yang keluar dari keluarga Cina ini, berbalik arah dan mulai berjalan pulang. Tommy pun berdiri di depan warung, melihat mereka berjalan pergi menjauhinya. Sewaktu keluarga ini habis menyeberang jalan beraspal, keempat orang Cina itu tiba-tiba langsung menghilang. Tommy yang tak percaya akan dilihatnya, dia berdiri mematung sambil mengucek matanya. "Kok sudah hilang ya?" gumam Tommy sambil menelan ludahnya sendiri. Dengan perasaan yang mulai takut, Tommy akhirnya masuk ke warungnya dan menutup warung satenya seketika. Dia pun berjalan mematikan saklar lampu yang berada di sebuah ruangan di dalam warung. Tapi saat dia kembali, dia melihat meja di warungnya. Tiba-tiba semua meja sudah terisi penuh dengan makhluk-makhluk yang berpenampilan aneh. Ada sosok prajurit berpakaian zaman dahulu. Ada sosok pocong yang mukanya hitam. Sosok perempuan berambut panjang sambil menggendong bayinya. Tapi muka mereka menyeramkan semua. Saat itu juga, warung Tommy terlihat seperti warung setan. Dan yang terakhir, sosok yang dilihat Tommy, seorang pria berjubah putih. Hanya sosok inilah, wajahnya seperti manusia tapi mukanya pucat. Semua pengunjung yang ada ini diam, tidak ada gerakan sama sekali. Mereka semua hanya memandangi sate, nasi, dan sayur gulai di depannya. Semakin lama Tommy memandang dengan seksama, Tommy semakin takut. Hingga tak bisa bergerak, jantungnya mulai berpacu cepat, dan keringat dingin mulai menetes. Tommy sendiri mau berteriak pun sudah tidak bisa, seperti mulutnya sudah terkunci malam itu. Melihat kenyataan di depannya, saat itu juga, Tommy langsung lemas dan pingsan di tempat. Pagi hari, Lisa yang sudah sampai di warung langsung membopong Tommy untuk istirahat dan membersihkan isi warung bekas tamunya tadi malam. Lisa tahu akan yang dialami keponakannya. Dia berencana untuk menenangkan Tommy sebentar jika sudah siuman. Lisa saat itu juga merasa bersalah tidak memberitahu dan memberi bekal saat keponakannya sendiri di warungnya. Apalagi saat malam waktunya melayani teman-temannya yang tak kasat mata. Tak berapa lama, akhirnya Tommy mulai tersadar. Dia yang takut langsung berlari keluar warung. Tapi gerakan Tommy langsung dihadang Lisa dan didudukkan di teras warung. Pagi itu juga, Tommy diberitahu sama buliknya bahwa mereka semua adalah teman-temannya dari dunia lain. Lisa juga minta maaf sama Tommy karena tidak memberitahunya akan hal ini. Tapi rasa ketakutan Tommy sudah tak terbendung lagi pagi itu. Hingga hari itu juga, Tommy memutuskan untuk pulang dan berhenti membantu Lisa. Habis zuhur, Tommy pun izin pulang secara baik-baik. Kali ini, Lisa kembali sendirian di warung satenya. Besoknya pun, Lisa langsung mencari pengganti Tommy. Dengan cepat, sorenya dia pun akhirnya mendapat pengganti Tommy. Warung pun berjalan kembali seperti sedia kala. Waktu terus berjalan, warung pun semakin ramai. Sedangkan Samsul, suami Lisa pun tetap mengirim jatahnya kepada Lisa. Hingga di bulan ketiga, ada kejadian yang membuat Lisa sedih. Ketika berkomunikasi dengan suaminya, seringkali mereka bertengkar, entah apa yang mereka ributkan. Padahal, masalah ekonomi sudah teratasi. Hanya masalah intensitas bertemu, membuat mereka selalu selisih paham. Pertengkaran demi pertengkaran mereka terus berlanjut. Lambat laun, akhirnya, membuat Lisa frustasi sendiri. Lisa sendiri merasa sakit hati dan sangat benci terhadap suaminya di titik puncak.
Entah apa sebenarnya masalah keluarga itu yang sedang dihadapi, hingga keluarga dekat mereka pun tidak ada yang tahu. Masih teringat di ingatan Tommy, setelah kemarahan itu, buliknya Lisa ke rumah kakeknya untuk pamit pergi ke suatu tempat yang sangat jauh. Lisa juga saat itu menitipkan kedua putrinya kepada kakek dan ayah Tommy. Padahal hari itu masih sore, sekitar jam 4. Selesai pamit, Lisa masuk ke dalam kamar di rumah orang tuanya. Dan saat itu juga, dia sudah menghilang. Semenjak dia menghilang di rumah orang tuanya, beberapa kali dia muncul dan membesuk anak dan orang tuanya. Tapi pertemuan itu hanya hitungan puluhan menit. Selanjutnya ia akan menghilang kembali. Karena Lisa sudah sangat nyaman bersama teman-temannya kembali. Di saat lebaran ada hajatan. Waktu ditanya akan keberadaan Lisa, semua keluarga akan menjawab bahwa Lisa sudah pergi. Konon, kata orang tua Lisa sedang pergi jauh ke negeri Timur Tengah dan akan kembali pulang dalam waktu yang cukup lama. Tapi, itu juga tidak ada yang tahu. Semua keluarga yang ditinggalkan sudah merelakan terkait kondisi Lisa saat ini masih hidup atau sudah tiada. Nah, seperti itulah ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa mengambil hikmah dan pembelajarannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.